Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore yang bahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah Ramadan yang suci ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, 3 tingkatan puasa menurut Imamul Ghazali. Akan tetapi sebelum kita bahas tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali, akan sedikit kita bahas tentang pilihan orang berpuasa. Pilihan orang berpuasa itu ada 2. Puasanya kita mau seperti puasanya ular atau puasanya ulat. Kalau puasanya ular, ketika dia sudah berpuasa, dia akan tetap kelakuannya seperti itu, kulitnya juga seperti itu. Ini gambaran alam yang memberikan contoh kepada kita. Kemudian puasa yang kedua adalah puasanya ulat. Ulat itu barang yang menjijikkan dan sangat rakus. Akan tetapi ketika berpuasa, si ulat ini akan mengosongkan seluruh pikirannya, akan mengosongkan seluruh jiwa raganya, badannya untuk satu hal, bermetamorfosa dari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu gambaran dari alam. Allah mencontohkan kita ini puasanya mau puasanya ular atau puasanya ulat. Ular setelah berpuasa dia masih tetap saja menggelosor, masih tetap saja merayap. Beda dengan puasanya ulat, ketika dia berpuasa mengosongkan perutnya, mengosongkan pikirannya, mengosongkan seluruh jiwa raganya untuk satu hal, dia bisa bermetamorfosa menjadi sesuatu yang sangat indah, menjadi kupu-kupu yang disayangi dan disenangi oleh banyak orang. Kembali lagi para pemirsa tentang 3 tingkatan puasa menurut Imamul Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya umum, puasanya orang-orang awam. Puasa awam itu puasa yang seperti apa? Ya puasa seperti kita ini. Saya dan para pemirsa yang masih belajar seperti saya ini tentunya masuk ke dalam, mungkin saja masuk ke dalam kategori puasa pertama, yaitu saumul awam, puasa umum. Puasa saumul awam itu puasa yang bagaimana? Puasa yang hanya menahan rasa lapar dalam dirinya, yang hanya menahan farjinya untuk tidak berjima. Itu puasa awam, hanya menahan perut, menahan farji dari perkara yang membatalkan puasa. Sedangkan hatinya, pikirannya, jiwanya itu tidak puasa. Itu saumul awam. Puasanya seperti kita ini, puasa orang-orang yang masih awam, yang masih belajar dalam beragama ini. Kemudian Imamul Ghazali memberikan tingkatan yang kedua tentang puasa Ramadan itu, tingkatan puasa Ramadan. Tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah saumul khawas, puasa khusus. Puasa khusus ini puasa yang bagaimana? Ternyata puasanya ini bukan hanya menahan lapar saja, bukan hanya menahan farjinya saja untuk tidak berjima di bulan Ramadan pada siang hari. Akan tetapi dalam dirinya dia melakukan puasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, seluruh badannya pun berpuasa. Saumul khawas ketika berbuka puasa, dia akan hati-hati ketika berbuka puasa. Dia akan selalu hati-hati dalam berbukanya. Dan saumul khawas, puasanya orang khusus itu, berpuasanya dia ini nanti tidak berlebih-lebihan, atau kalau dalam bahasa Jawanya tidak kelemekeran. Itu saumul khawas. Siapakah saumul khawas itu? Saumul khawas itu adalah para solihin, para orang-orang soleh. Jadi kalau kita mau masuk dalam tingkatan yang kedua, kita harus belajar. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, badan kita berpuasa, kaki kita dan seluruh organ tubuh ini berpuasa. Masuk dalam tingkatan yang kedua, saumul khawas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian
Tingkatan yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, berpuasa yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah saumul khawasul khawas. Saumul khawasul khawas ini bukan saja penglihatannya, bukan saja telinganya, bukan saja mulutnya, bukan saja perut dan kakinya serta tangannya yang berpuasa, akan tetapi hatinya juga berpuasa. Hati yang berpuasa itu yang seperti apa? Saumul khawasul khawas, puasa khusus terkhusus itu adalah puasanya hatinya dijauhkan dari perkara-perkara dunia. Hatinya dijauhkan dari kehinaan-kehinaan tentang dunia. Hatinya disucikan oleh Allah dari cacatnya dunia. Itulah para hadirin 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Tingkatan berpuasa itu semoga kita termasuk di salah satu kategori puasa itu tadi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Durratun Nasihin majelis keempat dijelaskan fadilah tarawih di malam keempat. Barang siapa yang sholat tarawih pada malam yang keempat, maka pahalanya seperti membaca kitab Taurat, seperti membaca kitab Jabur, seperti membaca kitab Injil, dan membaca kitab Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.